Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat datang di podcast Mahida Studio. Kembali lagi bersama kita dengan saya Ahmad Khairuddin Rinanda dari kelas 10D. Dan saya Naziha Rafaifa Ashila dari kelas 10B. Nah, jadi kali ini topik pembahasan kita adalah tentang Maulid Nabi ya Kak ya? Ya, betul sekali Kak. Ya, karena ini tuh bertepatan dengan bulan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga mendatangkan seorang narasumber yang tentunya ahli di bidangnya. Dan ini dia narasumber kita. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat seperti yang kamu lihat, sehat walafiat. Mudah-mudahan kalian berdua juga sehat, tidak ada halangan suatu apapun. Alhamdulillah. Mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu kepada teman-teman yang menyaksikan Pak. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa, kepada semua yang menonton podcast Mahida Studio dari Madrasah Aliyah Manahijul Huda, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh saudara Khairuddin meminta saya untuk berkenalan kepada semuanya. Saya Abdul Khalik. Sebelum saya berada di daerah Ngagel ini, sebelumnya saya pernah belajar di Kediri, yaitu tepatnya di Pondok Pesantren Lirboyo. Tidak lama, hanya beberapa tahun, tidak genap 20 tahun maksudnya. Jadi enggak begitu lama. Masih ada beberapa senior-senior saya yang di sana juga masih belajar sampai saat ini, mondok sampai saat ini. Padahal beliau mondok itu mulai tahun 90-an awal, bahkan ada yang 80-an akhir itu ada. Sampai sekarang belum boyong-boyong, jangan mungkin ya karena terlalu kerasa di pondok, terlalu betah di pondok, sehingga tidak ada perasaan atau keinginan untuk pulang ke rumahnya, ke masyarakatnya untuk boyong, tidak ada. Setelah perjalanan waktu, kemudian saya kenal dengan salah seorang perempuan wanita dari desa Ngagel yang kebetulan masih kerabat atau keturunan dari Mbah Abdurrahman yang merupakan tokoh sentral dari perjuangan agama Islam di Ngagel. Adanya masjid, adanya pesantren, adanya madrasah, pendidikan yang ada di sini semuanya bermuara dari beliau Mbah Abdurrahman. Kami menikah tahun 2021 dan ya saat ini saya berada di sini dan bareng-bareng dengan teman-teman siswa-siswi di Lembaga Pendidikan Manahijul Huda secara umum, khususnya di Madrasah Aliyah, khususnya dengan teman yang hadir bersama saya pada kesempatan kali ini. Ada saudara Khairuddin dan saudari Sila. Yaitu mungkin perkenalan saya tidak usah didetail-detailkan. Kalau ingin detail siapa saya berasal dari mana, kapan kelahiran saya, ya nanti bisa menemui saya secara pribadi. Ini enggak terlalu penting siapa sayanya, yang terpenting siapa nanti sosok yang akan kita bahas pada kesempatan podcast kali ini, yaitu sosok orang yang menjadi pencerah untuk umat manusia secara keseluruhan, mulai zaman beliau dilahirkan hingga nanti di yaumul qiyamah, bahkan nanti menjadi tokoh sentral ketika sudah masuk dunia akhirat, tidak hanya fi alamid dunya tapi fi alamil akhirat dan seterusnya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada kesempatan pagi hari ini sedikit banyak nanti kita akan membahas terkait dengan maulidnya beliau.
Itu yang penting, bukan sayanya. Saya nggak penting saya. Pembawa acara juga nggak penting. Yang penting ya siapa yang kita bahas itu. Karena memang tokoh yang tiada duanya. Satu-satunya tokoh yang benar-benar menjadi pimpinan semuanya, semua makhluk, tidak hanya manusia. Semuanya menganggap beliau sebagai tuladannya, sebagai istilahnya sebagai kiblatnya, sebagai kudwahnya, uswahnya. Bahkan para malaikat pun juga mengaku menjadi bagian dari umat beliau, baginda Nabi Agung Muhammad. Ya itu saja terkait dengan saya. Ya, teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan perkenalan dari narasumber kita, yaitu Bapak Ustadz Abdul Kholik SAG ya Kak ya. Ya, betul sekali Kak. Nah, langsung saja teman-teman semua pastinya sudah tidak sabar, pastinya sudah menunggu terkait dengan pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Maka langsung saja Pak. Maka gini, apa sih Pak Maulid Nabi itu? Seperti apa Maulid Nabi itu? Pastinya kita sebagai orang awam, kita sebagai pelajar pastinya ingin mengetahui lebih dalam dan lebih jelas mengenai Maulid Nabi tersendiri. Monggo Pak. Ya, terima kasih. Maulid itu kalau melihat dari bahasanya atau istilahnya ilmu etimologi ya, itu merupakan sigot isim zaman atau isim makan. Kalau kita tasrif seperti yang biasa dipelajari oleh dua teman kita ini, walada yalidu wiladah wa maulidan fa walidun wa dzaka maulud lid la taulid maulidun. Berarti maulid itu artinya zaman kelahiran atau waktu kelahiran. Kalau lafadz maulid, kata maulid itu digabungkan, dikombinasikan dengan kata Rasul atau kata Nabi, berarti ya waktu kelahiran Rasulullah atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita pakai maulid itu kan bisa mengarah kepada dua lafadz, bisa isim zaman atau isim makan. Tapi meskipun mempunyai dua pengertian, tapi ini diarahkan pada isim zamannya, bukan isim makan. Kalau yang kita bahas adalah isim makan, kita tidak akan bisa memperingati maulid di mana-mana, di mana saja nggak bisa. Karena tentu kita tahu kalau maulid dengan arti makan atau tempat, berarti tempat kelahiran beliau adalah Makkatul Mukarramah. Kalau zaman berarti kan ya yang penting zaman atau waktu kelahiran Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal itu, berarti kita bisa memperingatinya setiap tanggal itu, setiap bulan itu, tidak mengenal tahun kapanpun, tidak mengenal. Jadi kapanpun kita pengen memperingati maulid ya monggo. Bahkan keaslinya kalau kita ambil manfaat lebih luas atau makna yang lebih luas, meskipun maulidnya Rasul itu pada tanggal 12 Rabiul Awal seperti yang kita ketahui, kalau kita ingin memperingatinya ya tidak harus di tanggal-tanggal itu. Karena peringatan orang yang istimewa tentu ya bisa kapanpun, karena tujuannya bukan hanya kita mengingat kapan beliau lahir, tapi kita mengingatnya kelahiran beliau, bahwa kelahiran beliau itu menjadi nikmat untuk semesta. Kalau kita bicara nikmat ya kapanpun, hari apapun, tahun berapapun, bulan apapun, tanggal berapapun ya tidak masalah kita memperingati Maulidur Rasul. Tentu kalau di bulan-bulan ini, di bulan Rabiul Awal khususnya, kita ya lebih intens karena memang ini ngepasi pas bulan beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal istilahnya gitu. Kalau menjadi Jawa kan menjadi bulan Maulid. Dulu sebelum Rasulullah lahir tentu bulan Maulid belum ada karena Rasulullah belum lahir. Kalau Rabiul Awalnya sudah ada. Ya karena Rabiul Awal menjadi bulan kelahiran beliau, waktu kelahiran beliau, akhirnya ada yang bilang terutama di daerah Jawa, kita anggap bulan ini adalah bulan Maulid. Ada yang menganggap
peringatannya itu bukan peringatan maulid, tapi peringatan maulud itu ada, mauludan ada yang begitu. Kalau kita ambil mauludan berarti dari kata maulud. Kalau maulud berarti ya isim maf'ul, orang yang dilahirkan. Orang yang dilahirkan berarti ya Rasulullah itu sendiri. Yang kita peringati ya Rasulullahnya. Keberadaan Rasulullah sebagai nikmat untuk kita semua, sebagai pembawa dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kufur minaz zulumati ke zaman terang benderang ilan nur itu kalau mauludnya. Kan ada sebagian tempat, kalau daerah saya di Jawa Timur itu bilangnya itu maulud bukan maulid, tapi aslinya ya kalau dalam redaksi-redaksi di kitab-kitab itu ya kebanyakan memakai bahasa maulid karena yang diperingati memang waktu kelahirannya atau hari kelahirannya. Kalau maulid mosok nabinya yang diperingati. Andaikan begitu ya mungkin kalau kita membahasakan peringatan itu peringatan maulid, ya mungkin maksudnya kita memperingati atau mensyukuri adanya sosok yang istimewa yang menjadi penyelamat untuk umat manusia keseluruhan dari zaman jahiliyah itu di tahun 500-an Masehi hingga nanti yaumul qiyamah. Itu kurang lebih arti dari maulid. Berarti kalau kita bilang peringatan maulid atau al-ihtifal bi maulidir rasul, berarti kita mengadakan perayaan untuk kelahiran, untuk hari atau waktu kelahiran beliau. Itu berarti arti maulid secara umum demikian. Kalau didetailkan nanti terlalu panjang. Intinya yaitu Maulidur Rasul berarti adalah hari kelahiran Rasul, yang pada bulan ini tepat beliau dilahirkan, yaitu bulan Rabiul Awal. Kurang lebih seperti itu arti dari maulid. Bisa dimengerti, mungkin ya bisa dimengerti, para pemirsa juga bisa dimengerti secara umum maulid adalah hari atau waktu kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bin, terima kasih Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya ini termasuk pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh setiap kalangan muslim ya Pak tentunya. Iya. Kira-kira nih Pak, siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak? Gini ya, kalau kita bicara perayaan, mungkin kita bicara acara seremonial ya. Kalau kita maknani perayaan itu hanya sekedar peristiwa kelahiran Rasul atau hari kelahiran Rasul itu ditanggapi dengan sukacita, itu ya mulai Rasul sendiri lahir itu sudah ada menurut saya sudah ada perayaan Maulidur Rasul. Nyatanya sejarah yang kita sama-sama tahu ya, sejarah salah satu paman beliau yang meskipun akhirnya beliau menjadi musuh besar beliau sendiri, pamannya itu yaitu Abu Lahab itu kan saking senangnya iparnya yaitu Sayyidah Aminah melahirkan seorang anak itu, beliau saking bahagianya budaknya langsung dimerdekakan. Abu Lahab punya budak yang namanya Suwaibah, karena saking senangnya mempunyai keponakan baru dari rahim Sayyidah Aminah, dari adik beliau, ada yang bilang adik, ada yang bilang kakak, yaitu Sayyid Abdullah. Atas kelahiran itu beliau sangat senang, dia sangat senang Abu Lahab, hingga budaknya yang namanya Suwaibah dimerdekakan. Kalau itu kita anggap sebagai respek kebahagiaan kelahiran Rasul, kalau menurut saya itu ya menjadi acuan perayaan Maulidur Rasul untuk yang pertama kali. Dan pada zaman-zaman Rasulullah itu Kanjeng Nabi sendiri itu kenapa kok beliau melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Isnin ya, ada Isnin ada Kamis itu, ada Senin Kamis. Kalau yang Isnin itu beliau mengalasi fihi wulidtu. Pada hari Senin itu adalah hari kelahiran beliau. Berarti kan beliau sendiri merayakan kelahiran beliau. Sehingga beliau melaksanakan puasa di hari Senin dalam rangka merayakan kelahiran beliau sendiri. Itu kalau hanya secara
secara personal mungkin ya, perayaan-perayaan secara personal atau respon-respon bahagia atau respon syukur, bentuk syukur secara personal. Tapi dalam sejarah perayaan yang secara seremonial dilakukan oleh banyak orang dan mungkin ada acara di sana, acara yang diseremonialkan itu banyak versi. Ada yang mengatakan pertama kali yang merayakan Maulidur Rasul secara besar-besaran adalah panglima besar umat Islam yang sangat terkenal, yang membawa pasukan Islam bisa mengalahkan pasukan dari Kristiani itu, dari Nasrani, yaitu siapa itu? Yang dari Mesir itu, yang dari Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu Salahuddin Al-Ayyubi itu kan orang yang panglima perang yang akhirnya menjadi khalifah yang sangat terkenal dari Bani Fatimiyah. Itu ada yang bilang beliau yang mengawali perayaan Maulid secara seremonial. Diadakan acara besar-besaran gitu. Ada acaranya, bukan hanya rasa syukur secara pribadi, rasa bahagia secara pribadi, tidak, tapi mengadakan acara yang dalam sejarahnya dikatakan, dijelaskan bahwa kenapa beliau mengadakan perayaan Maulid, karena saat itu kaum muslim itu sedang menghadapi musuh yang sangat besar, musuh yang sangat tangguh, yaitu dari kalangan pasukan Nasrani di perang salib. Dengan perayaan itu yang dikehendaki dari beliau Salahuddin Al-Ayyubi itu supaya umat muslim itu menjadi lebih bersatu untuk menghadapi peperangan yang maha dahsyat itu, dan selain itu akan memberi spirit penyemangat bahwa kita berjuang ini ya atas dasar membela agama yang dibawa oleh Rasulullah. Sehingga dengan perayaan itu umat Islam semakin bersatu, pasukan Islam semakin kompak, semakin semangat untuk berperang, sehingga ujung-ujungnya mereka bisa mengalahkan, bisa menang di perang salib. Di perang salib bisa menang. Itu ada yang bilang itu, ada yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemrakarsa perayaan Maulid. Ada yang bilang yang pertama kali mengadakan perayaan adalah Raja Muzaffar, itu dari daerah Persia kalau dulu ya. Kalau sekarang ya mungkin masuk daerah Iran atau Irak. Juga mengadakan Maulid secara seremonial. Ada lagi ibunya khalifah yang sangat terkenal dari Bani Abbasiyah, Harun ar-Rasyid, istri dari Khalifah Al-Mahdi, itu juga dalam sebagian pendapat mengatakan beliau, ibunya Khalifah Harun ar-Rasyid, adalah orang yang pertama kali mengadakan seremonial perayaan Maulidur Rasul. Bahkan beliau istilahnya itu memberi instruksi kepada bawahan-bawahan dari kegubernuran yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Bani Abbasiyah atau Khilafah Bani Abbasiyah, termasuk di Madinah sendiri yang memang menjadi tempat perjuangan Rasulullah, dan daerah-daerah yang lain di wilayah-wilayah yang masuk dalam kekuasaan Khilafah Abbasiyah itu juga diinstruksikan oleh ibunya Khalifah Harun ar-Rasyid atau istri daripada Khalifah Al-Mahdi itu, supaya umat Islam mengadakan perayaan Maulid secara seremonial. Ya mungkin yaitu tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan umat Islam. Ya seperti saat ini kalau di Indonesia ada perayaan Maulid, itu semuanya sukacita mengadakan perayaan. Kalau ada sholawatan semuanya hadir, meskipun mungkin kalau di rumah mereka bertengkar dengan tetangganya, kurang akur dengan tetangganya, tapi mereka bareng-bareng datang ke perayaan Maulid, akhirnya oke-oke saja. Ini yang menjadi kekuatan, salah satu menjadi pilar penguat dari persatuan umat Islam. Ya perayaan-perayaan itu, dan alhamdulillah di negara kita perayaan itu sangat masif terjadinya. Tidak hanya Maulid, nanti ada perayaan-perayaan lain seperti Isra Mi'raj, itu adanya di Indonesia. Dan dalam kajian sejarah, hal-hal itu manfaatnya sangat luar biasa. Karena dengan mengadakan perayaan itu, satu, tentu umat Islam akan semakin kuat, semakin kokoh, sehingga
ketika ada rongrongan dari pihak lain, dari luar agama Islam sendiri yang mungkin tidak senang dengan perkembangan umat ini, akan bisa bukan kita lawan ya, kita antisipasi secara kuat bersama-sama demi menegakkan agama yang dulu disebarkan oleh Rasulullah itu sendiri. Jadi menurut saya ya sangat penting perayaan itu. Dan alhamdulillah di Indonesia perayaan itu sangat masif, di mana-mana ada. Kalau Maulid setiap hari, hampir setiap hari, mulai tanggal 1 hingga tanggal 30 Maulid Rabiul Awal itu terus ada perayaan. Akhirnya menambah kekompakan kita, menambah cinta kita kepada Rasul, menambah pengingat-ingat kita kepada orang yang kita mengaku sebagai umatnya, sebagai pengikutnya. Dan sejarah pun juga mengatakan negara-negara yang mempunyai kuantitas dan kualitas Islam yang memadai secara global itu ya negara-negara yang tradisi perayaan agamanya itu masih berjalan. Itu dulu ada negara Islam namanya Bukhara itu ya, tempat kelahiran Imam Bukhari di daerah Uzbekistan. Itu termasuk bentuk bahwa perayaan agama itu sangat penting. Dulu zaman Soviet menguasai negara itu, semua hal-hal yang berbau agama itu harus dihapus, harus dihilangkan. Karena memang Soviet itu mempunyai paham ateis, sosialis ateis, sehingga tidak menginginkan segala sesuatu yang berbau agama secara langsung ya, berbau agama secara langsung itu masih tersiarkan di sana. Tapi tidak masalah kalau hanya berupa perayaan, kalau hanya berupa tradisi, itu dibiarkan oleh mereka. Dan ternyata ketika Soviet itu runtuh, karena tradisi Islam masih berjalan, meskipun tidak atas nama agama, hanya tradisi, dan di dalamnya ada nuansa ajaran Islamnya, akhirnya bisa kembali disiarkan, kembali diramaikan setelah keruntuhan Soviet. Sampai hari ini Uzbekistan Islamnya masih kuat. Dan sebaliknya negara-negara Islam yang dulu pernah dikuasai Islam, tapi penyebaran Islam tidak menggunakan tradisi perayaan-perayaan yang Islami itu ketika Islamnya dihancurkan oleh non-Muslim, ya sudah habis. Karena tidak ada sisa-sisa yang itu meskipun hanya berupa nilai-nilai budaya tapi mengandung nilai ajaran Islam. Seperti di Filipina Selatan, di Mindanao itu pernah menjadi pusat kerajaan Islam. Tapi sekarang sudah habis, tidak ada ceritanya. Karena yaitu tidak ada perayaan-perayaan yang bersifat istilahnya bersifat tradisi yang menjadi bagian dari tradisi umat Islam, sehingga itu menjadi penguat antara agama dengan budaya sekaligus mengakulturasikan budaya dengan ajaran agama. Ya, sehingga ketika ajarannya dihancurkan oleh non-Muslim ya langsung habis begitu saja. Sekarang tidak ada cerita agama Islam di sana. Itu kurang lebih itu orang yang pertama kali mengadakan perayaan Maulid, dan memang sangat besar sekali manfaatnya. Dan kita sebagai generasi penerus dari para beliau-beliau itu ya seharusnya memang terus semakin semangat, semakin masif, semakin gencar mengadakan perayaan Maulid Rasulullah. Ya alhamdulillah pastinya di daerah sini alhamdulillah perayaan masih tetap luar biasa Pak ya. Ya alhamdulillah. Kemudian pandangan ulama tersendiri nih terkait dengan Maulid Nabi Pak. Bagaimana pandangan ulama secara garis besar itu seperti apa Pak? Kalau kita bicara ulama ahlu sunnah ya, karena kita memang ahlu sunnah, kita tidak usah membicarakan ulama yang non ahlu sunnah wal jamaah, meskipun itu versi kita. Ya itu sudah tidak perlu kita bahas lagi. Waktu Rasulullah sendiri itu juga merayakan Maulid beliau dengan puasa Isnin. Tentu ulama-ulama kita juga sangat menganjurkan perayaan Maulid Rasul. Ya bagaimana lagi, karena bagaimanapun itu salah satu bentuk
kita ini bersyukur atas keberadaan beliau, kelahiran beliau. Bayangkan kalau beliau tidak dilahirkan. Bayangkan beliau tidak ada di muka bumi ini. Sementara Nabi sudah tidak ada saat itu. Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah. Sudah tidak ada ajaran yang benar-benar membawa manusia untuk selalu mengikuti apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Alhamdulillah ada sosok yang sangat-sangat istimewa dilahirkan sehingga membawa perubahan yang luar biasa di muka bumi ini. Lahirnya beliau saja itu sudah membawa perubahan. Itu dalam sejarah ya sering kita dengarkan. Apa yang terjadi ketika tanggal 12 Rabiul Awal saat itu, tahun gajah saat itu, atau kalau bulan tahun Masainya sekitar tahun 571 itu banyak hal-hal fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi ini karena kelahiran Rasul. Artinya apa? Alam saja itu mensyukuri kelahiran itu. Ya tentu ulama-ulama kita nggak usah ditanyakan, pasti sangat menganjurkan. Kalau kita bicara hukum perayaan ya, kalau kita berbicara itu, kalau maksudnya itu bagaimana menyikapinya, ya tentu sikapnya alhamdulillah bahagia. Karena dengan itu benar-benar orang yang hidup di zaman jahiliyah di dunia ini penuh dengan kejahiliaan, itu akhirnya bisa terselamatkan dari ajaran-ajaran yang jauh dari nilai-nilai kebenaran, jauh dari nilai-nilai ajaran Allah, bahkan nilai-nilai ajaran manusiawi itu sendiri. Coba kalau tidak ada Rasulullah lahir, itu ya nggak tahu apa nasib kita. Yang kita jauh dari Nabi Muhammad, rumah kita jauh, jarak hidup kita jauh, apa yang terjadi pada kita? Kepada orang jahiliyah saja, orang Mekah saja itu tingkah lakunya seperti itu. Jadi jahiliyah itu orang yang tidak mengenal peradaban. Apalagi orang yang sangat jauh dengan daerah Arabia seperti kita yang tinggal di Jawa ini. Ya semuanya, hampir semua, ya semua ulama sepakat bahwa beliau-beliau sangat menganjurkan, para ulama Ahlussunnah terutama menganjurkan peringatan itu. Peringatan Maulidur Rasul, entah dengan bentuk apa. Mungkin paling kecil ya kita mungkin puasa Senin kemudian ditambah dengan Kemisnya. Itu kan bentuk-bentuk dari sikap para ulama kan. Rasulullah sendiri mengerjakan puasa Senin untuk memperingati kelahiran beliau, yang kemudian itu oleh ulama dijadikan sebagai puasa, salah satu puasa sunnah. Berarti kan semua ulama mengakui dan menganggap bahwa Maulidur Rasul itu harus atau sangat-sangat dianjurkan kita untuk memperingatinya. Meskipun mungkin secara pribadi itu tadi hanya dengan puasa Senin, atau pas hari Senin kita biasanya tidak ngebosi kancane, pas hari Senin kita mengajak teman kita untuk membelikan satu gelas es teh, itu tujuannya untuk Maulidur Rasul, tidak masalah, tidak masalah. Ya sama dengan kita melakukan puasa itu. Kenapa dianjurkan puasa Senin? Ya karena itu alasannya. Karena memang hari Senin itu adalah kelahiran beliau. Yang Rasulullah sendiri melakukannya gitu lah. Apalagi kita-kita, beliau melakukan, ya kita-kita ya haruslah, ya enggak harus, tapi kita istilah orang sini ngemen ke ada perhatian pada hari-hari di mana Rasulullah itu dilahirkan. Hari Senin, atau kalau kita bicara bulan ya bulan Maulid dan seterusnya. Itu sikap ulama seperti itu. Oh, mungkin dari Kak Sira ada yang ingin tanyakan Kak terkait dengan tadi, silakan. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, ulama itu kan identik dengan kitab ya Pak ya. Iya. Mungkin adakah ulama yang mengarang kitab tentang kebolehan Maulid Nabi Muhammad itu Pak? Kalau kita bicara karya ya kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Kalau menurut saya ya kita lihat dari dua aspek setidaknya ya. Satu, bahkan tiga aspek mungkin ya, kita bahas yang dua saja. Yang pertama tentu dengan adanya kitab-kitab Maulid ya. Kitab-kitab seperti Berjanji, kitab seperti Simtud Duror yang banyak sekali dia ulama.
yang dikarang oleh para ulama-ulama kita, ulama-ulama salaf tentunya yang berhaluan ahlussunnah wal jamaah, itu ya berarti kan secara meskipun tidak secara langsung, hanya secara kontekstual, itu kan beliau berarti kan menganjurkan untuk memperingati Maulid atau membaca biografi-biografi tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri dengan adanya kitab-kitab itu saja. Tapi juga ada kitab yang memang membahas maulidnya, bukan isinya itu tentang maulid, bukan bahas hukumnya. Kalau yang kitab seperti Berjanji itu kan tidak membahas hukum kan, tapi menceritakan kisah-kisah Rasulullah. Itu sama dengan juga memperbolehkan kan maulid. Maulidan itu berarti kan boleh. Tapi sebagian juga ada yang mengarang kitab-kitab yang berisi tentang maulidnya atau hukumnya maulid. Seperti Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti itu pengarangnya tafsir Jalalain itu ya, yang kita pelajari di madrasah aliyah sini, itu juga mengarang kitab yang berisi tentang maulid. Bukan menceritakan biografi Rasul, tapi menceritakan tentang hukum-hukumnya maulid atau al-ihtifal bi maulidir Rasul, bi dzikra maulidir Rasul itu. Ada kitab Hasanul apa ya, saya lupa namanya. Kalau karangannya Imam Asyuti itu namanya Husnul Maqasid fi Amalil Maulid. Nanti banyak lagi ulama-ulama yang lain seperti Syekh Ramadan Al-Buti itu yang dari Syria itu juga mengarang. Syekh Muhammad Al-Maliki juga mengarang. Khusus isinya tentang membahas maulid, membahas hukumnya maulid, dan masih banyak ulama-ulama kita yang mengarang kitab tentang maulid, hukumnya maulid. Ya tentu itu tujuan beliau pasti untuk menyemangati kita. Apalagi ada sebagian di antara umat ini yang menganggap peringatan-peringatan itu dianggap sebagai ajaran yang menyimpang dari ajarannya Rasulullah sendiri. Zaman Nabi tidak ada muludan, tidak ada berjanjian kok kita mengadakan. Itu ada yang bilang seperti itu. Kalau dari yang berpendapat seperti ini yang menyebar di tengah-tengah masyarakat kan, orang-orang yang sebelumnya semangat mengadakan maulid ya akhirnya semakin menjauhi maulid itu sendiri karena dianggap sebagai bagian dari perilaku yang dianggap menyimpang dari ajaran Rasulullah sendiri. Akhirnya banyak ulama yang mengarang bahwa perayaan itu ya sangat dianjurkan. Perayaan itu sangat tidak dianjurkan. Tidak hanya hukumnya boleh saja tidak, tapi sangat dianjurkan. Alhamdulillah kita juga tanpa ada dalil saja kita ini melaksanakan gitu. Kalau ulama-ulama di Indonesia, kiai-kiai kita di Indonesia sampai hari ini tanpa ada dalil kita merayakan maulid. Saya yakin orang-orang di masyarakat kita itu kalau ditanya dalilmu napa mbah kok ngonokno berjanjian tiap hari, tiap awan, panus-panus ngetokno duit, ngetokno jajan dan seterusnya. Kok mau-maunya gitu. Tentu mereka tidak tahu jawabannya, tidak akan bisa jawabannya. Mungkin kalaupun mereka menjawab, ya inilah bentuk rasa cintaku kepada baginda Nabi Agung Muhammad. Saya yakin hanya itu jawabannya. Kalau ditanya dalilnya nopo, ya tentu tidak tahu. Ya karena memang tidak belajar. Tapi kalau menurut saya, kalau kebaikan itu sudah menjadi tradisi, menurut saya nggak perlu ada dalil. Tidak perlu ada hujah-hujah atau takbir-takbir dari kitab-kitab kuningnya para ulama yang memperbolehkan perayaan-perayaan atau ritual-ritual apapun. Yang penting di sana ada nilai-nilai kebaikan, nilai agama, meskipun tidak secara langsung mungkin ada dalil yang mengatakan boleh maulidan dan seterusnya, tapi kan itu kan perayaan yang baik. Kumpul itu juga baik. Terus menjamu orang itu termasuk bagian dari sedekah, ini kan juga kebaikan semua. Kumpul antara umat Islam ini juga bagian dari perintah agama. Jadi sangat banyak ulama yang menyikapi tentang maulid dengan khusus beliau akhirnya mengarang kitab yang berkaitan dengan maulid itu sendiri. Mungkin seperti itu kurang lebih.
Ya seperti yang Bapak singgung tadi terkait dengan dalil, apakah ada Pak dalil yang memperbolehkan tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu dari Al-Quran ataupun hadis dan dari kitab-kitab kuning yang lainnya, apakah ada? Kalau dari Al-Quran secara pribadi saya belum menjumpainya ayat yang secara khusus menerangkan apakah boleh. Tapi kalau secara tersirat kan ya insya Allah ya ada lah secara tersirat atau secara kontekstual. Secara teks Quran sendiri tidak pernah nyinggung tentang Rasulullah. Apalagi biografi beliau itu kan tidak pernah menyinggung yang secara luas, tidak pernah. Apalagi kelahiran beliau tidak ada. Menyinggung-nyinggung beliau ya hanya 1-2 ayat, enggak banyak ayat yang menceritakan tentang Rasulullah. Itu pun tidak tentang kelahiran. Kalau yang secara persis langsung berkaitan dengan Maulid, Rasulullah sendiri juga pernah bersabda, "Man azzuma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Itu langsung beliau sendiri. Barang siapa atau siapapun orangnya, di situ man itu isim mubham ya. Kalau dimasukkan dalam kaidah usul fikih itu bimakna am. Artinya maknanya itu umum sekali. Siapapun bisa masuk ke dalam man itu sendiri. Siapapun orangnya yang mengagungkan, yang memuliakan hari kelahiranku, maulidi, maka aku akan menjadi orang yang mensyafaatinya besok di hari kiamat. Itu kan sudah terbukti ya. Yaitu cerita tentang paman beliau itu sendiri tadi, yaitu Abu Lahab itu. Abu Lahab itu berseneng saja ya, seneng dengan kelahiran beliau, kelahiran Kanjeng Nabi, sampai memerdekakan budaknya, ternyata dapat syafaat. Abu Lahab itu hanya sebagian kecil dari manusia yang langsung disebutkan dalam Al-Quran menjadi ahli neraka. Fir'aun saja tidak ada, iblis saja tidak ada. Abu Lahab itu langsung oleh Allah dibuatkan surat khusus yang membahas tentang dirinya, dan bahkan dirinya dinas menjadi ahli neraka. Ya di surat Al-Lahab itu, di surat Al-Lahab dia berdua ya dengan istrinya. Orang yang segitu jahatnya saja menurut Al-Quran, bukan menurut siapa-siapa, menurut Al-Quran, itu saja karena merasa bahagia ketika Rasulullah lahir, itu nanti dapat syafaat. Pas di hari Senin itu dia akan selalu mendapatkan keringanan siksaan di dalam neraka, di neraka. Itu Rasulullah sendiri ngendika seperti tadi, dan juga sudah terbukti dialami oleh Abu Lahab. Masa kita yang ya elek-elek kita ini bodoh-bodoh, goblok-goblok kan, kita masih sidik-sidik punya iman. Mosok kita tidak yakin dengan dahsyatnya atau faedah besarnya dari maulid itu sendiri. Yang orang kafir-kafir tulen saja itu dapat syafaat. Ya kita, mosok kita nggak percaya dengan itu. Yang kita andalkan hanya itu. Kita mengandalkan amal ya nggak bisa, atau tidak pede lah mengandalkan kebaikan ya nggak pede. Yang kita andalkan ya satu-satunya kita mengandalkan syafaatnya Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri juga berkata demikian, atau dawuh demikian. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka aku yang akan memberi syafaat dirinya di hari kiamat nanti. Dan tentu yang lain masih banyak, meskipun tidak secara teks ya. Kalau dari ulama-ulama kita ya tentu yang ngarang-ngarang kitab tadi ya semuanya mengatakan memperbolehkan merayakan Maulidur Rasul. Atau kalau bahkan misalkan dengan maulid itu umat ini benar bisa memperbaiki dirinya, memperbaiki kualitas keumatan secara keseluruhan. Karena kita selalu bercermin kepada Rasulullah dengan perayaan itu, peringatan itu, ya bahkan nanti bisa wajib hukumnya. Bisa wajib, karena itu menjadi spirit bagi kita. Kalau bukan Rasulullah yang kita ingat-ingat, yang kita sebut-sebut, yang kita rayakan siapa?
Kadang anak kita itu ulang tahun itu kita rayakan, ngundang kanca-kancane diundang ke rumah, tuku balon sak beru-beruwe. Itu saja anak kita. Padahal anak kita itu menjamin apa kepada kita? Nanti jadi orang baik atau tidak saja kita nggak tahu. Nyuwun sewu, di sebagian masyarakat kita itu punya binatang, kambing atau sapi misalkan. Melahirkan anak saja itu kadang diselamati. Di coro sini itu mungkin di apa itu? Di manakibi itu. Ngundang kiai dibacakan manakib supaya ya mungkin supaya sehat begitu saja. Bayinya binatang peliharaannya itu bisa sehat sampai gede, sampai nanti bisa berkembang lagi. Itu saja kita syukuri. Masa kita menghormati kelahiran orang yang paling istimewa, mau kita tidak mau melaksanakannya, tidak mau memperingatinya, itu kan ya sangat-sangat tidak macem bahasanya kita, tidak pantas bagi kita. Ya haruslah, kalau saya pribadi ya hukumnya ya wajib, meskipun dengan bentuk yang monggo lah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bahkan ada yang bilang begini, sebagian ulama kita, kiai kita itu ada yang bilang perayaan Maulid itu bisa terlaksana dengan bi'ayyit taqarrub bahasanya, bi'ayyit taqarrub. Ayat taqarrub itu maksudnya dengan apapun yang itu termasuk bagian dari kebaikan. Misalkan begini tadi, teman kita butuh bantuan kita soal pelajaran, kita membantunya. Terus kita niati itu untuk merayakan Maulid Rasul, itu juga termasuk bagian dari ta'zim Maulid Rasul. Teman kita belikan es teh, teman kita goncekne berangkat sekolah tidak membawa kendaraan sendiri, terus kita barengi. Kalau itu kita niati sebagai bentuk mahabbah kita, ta'zim kita pada Maulid, ya itu ya jadi Maulid dan ada pahala Maulid, dan insya Allah termasuk man azzoma maulidi kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah. Orang yang memuliakan Maulid akan mendapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Yes, pokoknya kita senang-senang niati kebaikan kita dengan niat yang baik. Ya biar setiap kebaikan kita itu benar-benar baik gitu. Meskipun menurut kita mungkin biasa-biasa saja. Nolong garap soal kepada teman kan menurut kita kan biasa-biasa saja. Tapi kalau kita niati yang baik, bahkan itu tadi kita niati ta'zim Maulid, itu ya jadi ta'zim. Jadi penghormatan kita kepada Maulidnya Kanjeng Nabi. Ya seperti itu. Kemudian nih Pak ya, mengapa kita pada hari kelahiran Nabi Muhammad itu perasaan kita harus senang dan menyambut kelahiran Nabi Muhammad ini kan sangat meriah sekali ya Pak ya. Apakah hal itu akan mendapat pahala untuk kita? Pertanyaan ini kan sebenarnya tadi ya sudah ada jawaban dari apa yang saya sampaikan dari awal. Kalau kenapa dengan kelahiran Rasul kita harus bahagia, ya tentu dong. Wong kita dengan kelahiran kucing kita saja kita bahagia. Kelahiran wedhus kambing kita bahagia. Kelahiran anak tonggo saja yang kita tidak urun apa-apa, itu kita bahagia. Sekarang itu kelahiran orang yang paling istimewa. Yang paling istimewa. Jangankan kita yang jelas-jelas orang yang merasa atau yang berharap menjadi umat beliau. Sebelum era umat Muhammad, bahkan sebelum era Nabi Muhammad sendiri, salah satu nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalam, itu saja itu pengen menjadi bagian dari umat Muhammad. Saking istimewanya orang yang dianggap sebagai umat Muhammad. Nabi Isa itu pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku termasuk bagian dari umat Muhammad. Ya karena saking istimewanya itu umat Muhammad. Dan keistimewaan itu tidak pernah didapat oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad atau umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, tidak didapat. Bukan karena kita yang istimewa ya. Ya karena istimewanya sosok ini tadi. Kalau pimpinannya istimewa kan anak buahnya itu ya akhirnya ya anut-anut istimewa. Anut-anut istimewa.
Di Al-Quran kita disebut sebagai kuntum khairu ummatin. Kalian semua itu menjadi umat yang terbaik. Itu bukan karena kitanya, tapi karena adanya orang yang kita jadikan sebagai pimpinan, sebagai tauladan, yaitu Rasulullah. Kita ini kecipratan gitulah. Dengan kelahiran beliau, akhirnya dunia semakin baik, dunia dari zaman yang tidak jelas akhirnya menjadi jelas. Dari zaman kegelapan akhirnya terang benderang itu, ilan nur tadi. Dan sebab adanya beliau, ya kita ini akhirnya menjadi umat yang levelnya itu menjadi tinggi di hadapan Allah, di atas umat-umat sebelumnya. Ya, makanya kita harus bahagia, harus bersyukur. Tidak hanya kita boleh bersyukur, ya. Tidak hanya kita dianjurkan, tapi harus kalau menurut saya. Dan memang sebagian ulama mengatakan kalau tujuannya untuk itu ya jelas ini wajib hukumnya kita bahagia. Wajib hukumnya kita bahagia akan kelahiran Rasulullah. Kalau itu termasuk bagian dari perintah, termasuk kewajiban atau minimal anjuran, itu berarti kan identik dengan hukum sunnah. Kalau kita melaksanakan ya tentu dong ada pahala di sana. Tentu ada pahala. Seperti berjanjian di masjid-masjid kita, ya itu banyak pahalanya. Satu, kita berada di masjid diniati i'tikaf, pahala. Menyebut-nyebut Rasulullah lewat maulid itu, lewat berjanji itu, atau kitab-kitab maulid yang lain, itu berarti yang menyebut orang-orang soleh. Menyebut orang soleh yang biasa saja levelnya, kiai-kiai saja, itu termasuk bagian dari ibadah. Apalagi yang kita sebut adalah Rasulullah, itu ya ibadah, berarti pahala. Terus di sana itu ada kumpul-kumpulan, ada berkumpulnya umat Islam. Kumpul itu sendiri juga menjadi bagian dari perintah. Alaikum bil jamaah. Kanjeng Nabi itu sering mewanti-wanti sahabatnya, tentu berarti juga umat setelahnya, generasi setelah sahabat itu alaikum bil jamaah. Sering-seringlah menjaga perkumpulan. Karena ini menjadi bagian terpenting dari kekuatan umat Islam ini sendiri. Ibadahnya banyak di sana, sehingga ya tentu pahalanya ya banyak. Dari aspek sedekah, jajan tadi, jaminan kalau bahasa kita, sedekah itu pahala. Kita takdim Rasul itu pahala. Kita kalau di masjid perayaannya kita melakukan iktikaf, diniati iktikaf, itu juga ada pahala tersendiri. Sangat banyak pahalanya. Yang terpenting ya mungkin yang menjadi catatan kita, kalau perayaan itu dibesarkan seperti sholawat, ya tentu kita harus menjaga adab dong. Kita ini niati ibadah, kita hormat kepada Rasul, kok tidak ada adabnya sakar PDW, mosok sholawatan karo joget misalnya, kan itu ya nggak adis. Sekarang tapi itu ya ada saja yang begitu, sholawatan sambil joget, ya nggak tahu itu saking asiknya atau bagaimana, nggak tahu. Apa saking rindunya kepada Rasulullah akhir ekspresinya seperti itu. Seperti dulu zaman siapa itu, ulama-ulama tasawuf itu banyak yang menciptakan tari sufi itu. Itu kan juga karena bentuk cinta kan, mahabbah kepada Allah, sehingga sampai menari-nari yang kita kenal dengan tari sufi itu. Apa seperti itu kita nggak tahu. Tapi ya tetap ada bedanya lah. Orang yang misalin joget karena cinta dan joget karena hanya happy pribadi saja, kan ya ada bedanya. Ya, yang penting akhlak-akhlak itu harus kita jaga. Mauludan sambil membawa botol sing isine yang memabukkan, ya kan tidak etis. Ya tentu ini berarti kita menjalankan ibadah dengan cara yang tidak dibenarkan. Tentu ya nggak boleh. Seperti kita sedekah dengan barang curian, harta orang lain kita sedekahkan, ya ini kan ya konyol namanya. Ya jangan dong. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan ibadah, perayaan-perayaan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada orang yang memang harus kita cintai, yaitu Rasulullah itu. Tapi ya tentu dengan cara-cara yang jangan sampai menyimpang dengan ajaran beliau. Merayakan atau melakukan perintah Rasul tentu dengan cara
melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran Rasul itu sendiri. Kan begitu kan, mestinya kan begitu kan. Seperti sholat ya, kalau menutupi aurat dengan pakaian sendiri, jangan gosopan. Ini kan ganjaran sholatnya menjadi hilang. Maulid tapi dengan cara-cara yang tidak dibenarkan agama ya nanti bisa menghilangkan pahala maulid itu sendiri. Karena caranya tadi yang etikanya kurang pas, yang kaifiyahnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh Nabi kita sendiri. Ya seperti itu kurang lebih. Ya artinya setiap perbuatan atau apa yang kita lakukan ya harus kita sertai dengan akhlak yang baik, dengan tata krama yang baik. Kemudian ketika maulid Pak, pastinya kita berdiri untuk mahalul qiyam. Iya. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa mahalul qiyam ini adalah puncak kemuliaan. Ada gak sih Pak mungkin landasan hukum tentang mahalul qiyam itu sendiri? Mahalul qiyam, kenapa kok ada mahalul qiyam? Itu hebatnya maulidan ya, membaca maulid itu, membaca peristiwa-peristiwa maulid atau manakib tentang Rasulullah, tarikh tentang Rasulullah. Di sana kita ada ada saat-saat tertentu yang kita ini akan tambah histerisnya. Kita kenapa mahalul qiyam? Kita berdiri pada bacaan-bacaan tertentu, itu menjadi tempat kita berdiri, mahalul qiyam. Karena kita merasa saat itu Rasulullah itu kita yakini hadir di tengah-tengah kita. Hadir di tengah-tengah kita. Kalau tradisi orang Arab menyambut orang yang kita muliakan atau menghormati kehadiran seseorang yang kita hormati, itu dengan cara berdiri. Berarti tujuan dari mahalul qiyam berdiri itu ya karena kita ini hormat kepada Rasul, karena kita anggap Rasulullah itu hadir rawuh di tengah-tengah kita. Bahkan begini, ada ulama kita itu yang memaknai ini laqad ja'akum rasulun min anfusikum, itu bukan menceritakan Kanjeng Nabi tempo dulu, tidak. Itu kan maknanya kan telah benar-benar datang kepada kalian Rasul di antara kalian. Itu ada yang memaknani Kanjeng Nabi itu bisa datang, bisa hadir itu kapanpun dan dimanapun. Itu tidak menceritakan Rasulullah hadir di tengah-tengah orang Arab saat itu, saat zaman jahiliyah. Tapi itu bisa dimaknani sekarang saja. Kalau Rasulullah menghendaki hadir di tengah-tengah kita, ya beliau hadir. Meskipun kita nggak tahu. Ngerti kita apa, paling ya jaminan yang ada di depan kita itu. Nunggu-nunggu jajane kalau kita. Tapi dengan niat kita menghadirkan Rasulullah ke tengah-tengah kita, atau kita menganggap beliau hadir, berarti kita semakin menunjukkan rasa cinta kita, rasa ta'zim kita. Sehingga luapannya itu lain. Yang sebelumnya kita duduk-duduk saja, tenang-tenang saja, saat mahalul qiyam menjadi histeris. Karena kita menganggap itu tadi, Rasulullah itu hadir di tengah kita. Dan kita berdiri itu bentuk ta'zim. Kalau tradisi Arab, tradisi yang ada di dalam kitab kuning itu ya ta'zim itu dengan cara berdiri. Ya seperti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu, semua hadirin dimohon untuk berdiri. Itu kan tujuannya untuk menghormati Indonesia Raya, pengibaran bendera. Nah sekarang itu Rasulullah hadir, itu berarti kita ya harus lebih semangat untuk berdiri. Ya tujuannya untuk ta'zim kepada beliau. Dan dari sisi itu ya berarti berdiri itu ya hukumnya menjadi sunnah. Bahkan mungkin bisa menjadi wajib kalau itu memang benar-benar bentuk ta'zim kita kepada Rasulullah. Karena Rasulullah kita anggap hadir di tengah-tengah kita, kan nggak masalah. Kalau orang yang nggak seneng, ya orang yang nggak seneng mau diapakan ya tetap nggak seneng. Ya biarlah. Lana amaluna walakum amalukum. Kita beramal sesuai keyakinan kita. Biarlah mereka beramal sesuai keyakinan mereka. Nanti balasannya masing-masing akan menerima balasan yang terbaik dari Allah.
pasti itu. Kemudian ya Pak ya, sahabat Nabi itu kan banyak sekali ya Pak ya. Iya. Nah, apakah Nabi Muhammad SAW ini memperbolehkan sahabatnya untuk memuji beliau? Begini ya, jangankan kepada orang lain ya, Kanjeng Nabi itu di beberapa sabda beliau, hadis beliau, doa beliau itu beliau memuji beliau sendiri. Seperti misalnya beliau mengatakan, beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pimpinannya semua keturunan Nabi Adam, berarti semua manusia. Terus ada embel-embel di setelahnya itu ada tambahan, wala fakhro. Aku bilang seperti itu tidak ada rasa kesombongan. Tidak kok aku congkak, tidak. Tapi aku ya memang harus mengatakan demikian, karena memang posisi beliau demikian. Banyak lagi seperti beliau ngendika, ana afsahu man nataqa bidot. Aku adalah satu-satunya orang yang bisa fasih melafalkan huruf dot. Semua orang Islam umatku tidak ada yang bisa fasih sefasih-fasihnya. Beliau memuji diri sendiri. Dan masih banyak lagi yang isinya itu ya seperti pujian, memuji diri. Kalau sahabatnya bagaimana orang lain, ya tentu dong. Karena tentu memuji Rasulullah, mengikuti Rasulullah, cinta Rasulullah, hormat Rasulullah bagian dari perintah agama. Tapi secara langsung ya, yang secara tegas, yang secara apa istilahnya, implisit apa eksplisit itu kalau bahasanya anak sekarang itu ada dalam zaman sahabat itu ada dua orang sahabat, seorang penyair. Satunya itu namanya Zuhair bin Ka'ab, yang satunya bernama Hasan bin Sabit. Itu penyair, di mana-mana ya bersair, cara sekarang seperti Bang Haji Romai Rama itu menyanyikan, mendendangkan syair-syair mereka, syair-syair beliau berdua. Ketika beliau di hadapan Rasulullah, beliau selalu mendendangkan syair-syairan yang isinya itu ya pujian-pujian terhadap Rasulullah. Zuhair bin Ka'ab itu begitu, Hasan bin Sabit itu begitu. Itu malah ada yang syairnya sekarang menjadi lagu sholawatan saat ini. Saya nggak hafal itu, dicarilah di Google itu banyak itu. Lagunya Hasan bin Sabit, pujian beliau kepada Rasulullah itu jadi lagu sekarang. Dan ketika seperti Zuhair bin Ka'ab itu memuji Rasulullah di hadapan Rasulullah, itu oleh Rasulullah itu malah diberi, cara sekarang diberi apresiasi. Zuhair atau Hasan bin Sabit itu diberi burdah. Burda itu semacam apa ya, kemul ya, seperti selendang. Burda itu selendang lurik yang bergaris-garis. Diberi itu karena sebagai ungkapan terima kasih Rasul kepada dua orang penyair yang beliau cintai itu. Sehingga sampai sekarang qasidah itu kalau judulnya itu muji-muji kepada Rasulullah itu namanya kan qasidatul burda, qasidah burda. Meskipun yang mengarang bukan sahabat. Kenapa namanya demikian? Ya karena itu. Awalnya dulu ada sahabat yang ahli syair, ahli menyanyi kalau bahasa sekarang. Itu menyanyikan syairan-syairan yang isinya itu pujian kepada Rasulullah, terus dihadiahi burda oleh beliau, dihadiahi selendang lurik bergaris-garis oleh beliau. Ya untuk menginspirasi itu akhirnya siapapun ulama yang mengarang syairan yang di sana itu kandungannya pujian kepada Rasul, akhirnya disebut dengan qasidah burda, ya berasal dari situ. Ya sangat boleh, sangat boleh. Sahabat itu kalau kadung cinta kepada Rasul itu sudah nggak masuk akal. Dalam kitab yang dikarang oleh Syed Muhammad bin Alawi al-Maliki itu, yaitu kitab Mafahim Tajibu Antu Sokaha, itu di sana disebutkan sahabat itu saking cintanya kepada Rasul tidak hanya memuji, tapi sampai melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu abnormal. Di antaranya Kanjeng Nabi itu mempunyai khususiyah, mempunyai hal-hal yang hanya untuk beliau atau hanya boleh dilakukan oleh beliau.
umatnya tidak boleh mengikutinya. Di antaranya adalah hukum darahnya Rasulullah. Darahnya Rasulullah itu tidak najis seperti kita, tidak najis, tapi dia dihukumi suci oleh Allah. Darahnya Rasulullah, seluruh apa yang ada dalam Rasulullah itu semuanya suci, karena memang sudah dijamin oleh Rasulullah. Itu sahabat-sahabat itu ketika Rasulullah habis melakukan bekam itu dengan apa itu, menyedot darah kotor itu dibuat rebutan oleh para sahabat dan terus diminum oleh sahabat. Beliau itu ingin berharap darah Rasulullah itu menyatu dengan darah beliau dengan para sahabat itu, karena beliau yakin ketika tubuh kita ada sesuatu yang dari Rasulullah, neraka pasti tidak berani untuk membakarnya. Sehingga orang yang minum darah Rasulullah ya menjadi haram untuk masuk neraka gak berani. Rasulullah kalau meludah itu tidak sampai ke tanah. Sebelum sampai ke tanah, jatuh ke tanah sudah dibuat rebutan oleh para sahabat. Kemudian bahasa kita diblaburne ke tubuh kita, dioleskan ke tubuhnya para sahabat. Sampai begitu ekspresi cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Meskipun demikian, beliau para sahabat ya tidak sampai menyanjung Rasulullah terlalu tinggi sehingga seperti umat-umat sebelumnya menganggap nabinya menjadi Tuhan, ya tidak. Sangat cinta, sangat hormat, sangat memuja dan memuji, tapi ya tidak melampaui batas. Nabi tetap menjadi nabi, tetap menjadi panutan saja, tidak sebagai sosok yang akhirnya disembah, itu tidak. Ini kehebatan Rasulullah dan juga akhirnya menular kepada umatnya, kehebatan umatnya Rasulullah. Jadi boleh sekali dan banyak sahabat yang memuji Rasul di hadapan Rasul sendiri dan oleh Rasul ya di-oke. Kalau oke itu menjadi bagian dari hadis ya. Itu namanya hadis takriri itu. Yang memuji Rasulullah itu termasuk hadis takriri. Rasulullah tidak melakukan, Rasulullah tidak pernah mengucapkan, menyampaikan, mendahulukan, tapi ada sahabat yang melakukan, Rasulullah oke. Itu namanya hadis takriri. Berarti ya dasarnya hadis, hormat Rasul itu, muji Rasul ya dasarnya hadis. Berarti banyak sekali ya Pak ya cara-cara yang dilakukan oleh ulama untuk memuji Nabi, dan sahabat-sahabat pastinya sangat banyak sekali yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kemudian terkait dengan bukti Pak, ada nggak sih bukti lain bahwasanya sahabat itu memuji Nabi? Apa itu maksudnya? Maksudnya bukti tentang apa? Bukti tentang cara sahabat memuji Nabi. Ya tadi kan sudah banyak. Membuat siiran, dinyanyikan di hadapan Rasulullah bahagia, wah itu tak hadiah, itu kan sudah bukti konkret. Kalau kita sudah bilang cinta, pujian sahabat kepada Rasul, enggak usah kita bahas itu. Beliau semua tidak ada satu pun yang tidak mencintai dan memuji-muji Rasulullah, tidak ada. Nah, Al-Amin itu kan bukti pujian kan. Al-Amin itu bukan gelar dari sahabat kan. Al-Amin Rasulullah, Al-Amin Muhammad, Al-Amin itu kan sebutan atau gelar sebelum beliau jadi utusan. Masih menjadi ya mungkin orang biasa lah, belum jadi kiai cara sekarang, masih jadi Gus misalnya begitu. Itu sudah digelari oleh Al-Amin, bukan hanya oleh orang-orang yang senang kepada beliau. Semua orang Mekah itu memuji beliau sebagai orang sing tidak pernah bohong, sing tidak pernah berdusta. Kalau melakukan sesuatu ya mesti benarnya. Aslinya mereka semua ini sepakat ya. Sepakat menerima, memuji, mencintai orang yang namanya Muhammad. Semua penduduk Mekah. Ya goro-goro nih Kanjeng Nabi membawa agama baru itu saja sehingga akhirnya mereka menganggap itu ono-ono acara aneh-aneh. Akhirnya menyalahkan semua ajaran-ajaran yang selama ini sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat. Itu saja masalahnya orang Mekah benci pada Rasul itu hanya itu saja. Aslinya nurani mereka semua senang, cinta, bahkan muji-muji Rasul sampai menggelari Al-Amin itu segala. Sudah dalam sirah Nabawiyah itu sudah
sudah sangat cukup untuk menjadi jawaban yang komplit dari pertanyaan yang kamu sampaikan tadi. Ya, silakan. Oke. Jawabannya, gitu. Terkait dengan sanjungan atau memuji tadi ya Pak. Iya. Siapa ulama yang juga memuji Nabi Muhammad? Mungkin bisa Bapak sebutkan? Ya kalau menurut saya ya semua ulama. Imam kita, Imam Syafi'i ya memuji beliau dengan beliau berkata, "Idza kana al-hadisu sahihan fa hadza madhhabi." Itu ya pujian yang luar biasa. Semua ulama-ulama kita itu yang memuji Rasulullah, tidak ada yang tidak memuji. Wong memang kita ini hanya sebagai umatnya, sehebat apapun ulama atau orang-orang alim itu, toh keberadaan beliau hanya sebagai warasatul anbiya, sebagai penerus perjuangan Rasulullah. Ya tidak ada yang tidak memuji, ya tidak ada, tidak cinta, tidak ada. Kalau menyebut ya semuanya, kalau saya bilang semuanya. Dan mungkin ya orang yang anti maulid itu ya cinta kepada Kanjeng Nabi. Cuma ekspresinya saja yang berbeda. Yang anti maulid, yang jenggot-jenggot itu ya saya yakin juga muji Rasulullah, tapi dengan cara mereka. Namanya umat Islam. Orang non muslim saja itu memuji Rasulullah. Itu dulu saya itu pernah membaca ya semacam artikel mungkin ya. Beberapa 100 orang berpengaruh di dunia itu loh. Itu yang menuliskan bukan orang Islam ya. Tapi di majalah yang terbit di Eropa. Itu nomor 1 itu Muhammad. Tokoh di dunia sepanjang masa dari lintas suku, bahasa, agama dan apapun. Nomor 1 itu Muhammad. Berarti orang-orang non muslim semuanya juga menyanjung Muhammad. Dulu itu kan ada itu peristiwa pelecehan Nabi Muhammad di negara Denmark. Setelah salah satu dari tokoh kita, Habib Umar bin Hafid yang dari Yaman itu datang ke sana, menunjukkan akhlak yang begitu indahnya, menunjukkan akhlak beliau loh, bukan akhlak Kanjeng Nabi, tidak sampai akhlak Kanjeng Nabi. Orang sana itu akhirnya menilai, wong kok apik koyo ngene. Itu hanya menilai Said Umar itu. Terus beliau berkata, wong saya hanya umatnya saja, seperti ini. Kamu puji seperti ini, apalagi orang yang menjadi panutan umat Islam. Itu semuanya banyak orang-orang Denmark itu yang akhirnya jadi mu'alaf itu banyak. Jadi tidak hanya ulama, tidak hanya umat Islam, meskipun orang awam, bahkan non muslim pun itu ya banyak sekali yang selalu memuji Rasulullah. Entah dalam aspek apa ya terserah, tapi yang paling utama ya tentu dari aspek akhlak beliau. Yang pasti semua orang tidak bisa membantah bahwa beliau orang baik, itu nggak bisa. Dalam sejarah bagaimana Syama'il beliau, perilaku beliau itu benar-benar tidak ada yang patut sedikit pun alasan untuk kita mencelanya, atau bahkan orang non muslim pun mencelanya, tidak ada. Jadi banyak, kalau ditanya sebutkan ya tidak bisa menyebutkan saking banyak, memang semuanya. Kalau andikan kita ini ulama, ya kita termasuk orang yang cinta atau memuji-muji kepada Rasul. Andikan kita ulama. Mengapa ketika kita melakukan maulid, masyarakat terkhususnya banyak yang melakukannya di malam Jumat, Pak? Dan terkhusus di bulan Rabiul Awal ini masyarakat melakukannya berturut-turut dari tanggal 1 Rabiul Awal sampai dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Itu mengapa kok masyarakat melakukannya di hari-hari itu? Gimana tanggapan Bapak? Itu ya mestinya tanyanya bukan ke saya, tanyanya ke masyarakat yang mengadakan. Kalau dialasi ya sah-sah saja kapanpun, kan kita kapanpun boleh kan mengadakan maulid. Ya mungkin kalau di bulan Rabiul Awal lebih semangat ya karena ngepasi bulan di mana Rasulullah lahir. Tentu itu alasannya. Sampai kita sebut sebagai bulan Maulid kan malah begitu, atau bulan Maulud sebagian daerah mengatakan demikian. Kalau malam Jumat ya mungkin kita menganggap malam Jumat itu sebagai malam yang terbaik, Sayyidul Ayyam atau Sayyidul Layal ya. Kalau malam ya Lailatul Jumat.
Malam terbaik ya malam Jumat. Hari terbaik ya hari Jumat. Meskipun ada hari Senin ya. Tadi saya pengen cerita panjang tapi nggak usah lah. Nanti durasi waktunya kita bisa nggak Jumatan nanti. Terkait dengan hari Jumat, hari Senin, bulan Rabiul Awal dan bulan-bulan yang lain. Dari sisi keistimewaannya. Ya karena kita menganggap malam Jumat itu malam yang terbaik, akhirnya kita maulidan. Atau di tradisi masyarakat Islam Jawa khususnya itu kan kalau malam Jumat atau hari Jumat itu kan hari libur kan. Hari liburnya kegiatan rutinitas harian mungkin begitu. Akhirnya diisi dengan kegiatan yang lain, diantaranya berjanjian itu. Ya enggak hanya itu, kadang ya RT-nan, tahlilan, yasinan, ya karena dianggap sebagai malam yang terbaik. Yang terpenting kita jangan mentahsis. Kita jangan melakukan itu hanya kita pas-paskan pada malam-malam tertentu saja gitu. Maunya muludan atau baca berjanji ya pas malam Jumat. Kita tidak menerima hari yang lain misalnya. Atau tahlil kita hanya maunya Jumat yang lain tidak. Itu ya jangan. Meskipun sudah istimewa, tapi ya jangan kita istimewakan sehingga kita mengabaikan hari-hari yang lain. Kalau mengepaskan saja di malam yang paling mulia ya tidak masalah. Kita menambah ibadah kita di hari atau malam yang paling mulia di antara hari-hari dalam satu minggu. Kalau Jumat itu Rabiul Awal ya tentu ini bulannya Kanjeng Nabi. Kalau malam Senin sendiri Pak gimana? Ya monggo setiap hari setiap kapan pun kita ini boleh maulid aslinya. Wong syukur kepada Rasulullah ya setiap saat. Makanya kalau kita melakukan kebaikan saya sampaikan tadi, kita niati maulid kapanpun itu, kita niati kita merayakan atau menghormati maulid. Sekolah kita niati maulid, podcast seperti ini kita niati kita hormat kepada maulid. Apapun lah, membantu orang tua kita hormati sebagai ta'zim kita kepada maulid, hormat kita kepada maulid. Oke, kemudian nih Pak, bagaimana cara atau sikap kita untuk menghadapi kelompok tertentu yang membid'ahkan atau bahkan melarang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu Pak? Kalau sikap kita menurut saya kita diam saja, nggak usah kita mengimbangi mereka, ya nggak usah kalau menurut saya. Cukup kita selalu melakukan apapun yang menurut kita ini menjadi bagian dari ajaran agama. Atau kita melakukan apapun yang ini ada nilai positifnya. Kalau ada nilai positif, otomatis itu menjadi bagian dari agama. Kita cukup menunjukkan bahwa kita maulid itu ya ada dasarnya. Kita semakin kita tidak disenangi oleh mereka, dibid'ahkan bahkan dimusyrikkan, kita semakin semangat. Dalil kita tidak karuan banyaknya. Acuan-acuan kita, referensi kita itu sangat banyak sekali. Entah dari yang berbentuk tulisan atau berbentuk perilaku dari para ulama, dari para kiai kita. Kita nggak usah ganti menyerang, nanti nggak ada habisnya saling menyerang. Orang diam itu belum tentu kalau kalah atau belum tentu kalau salah. Yang orang yang bengak-bengok bid'ah syirik-syirik itu kan hanya minoritas dari bagian dari kita kan. Biasanya orang yang semangat itu yang minoritas itu. Kalau orang mayoritas ya sudah dengan tenangnya kita melakukan rutinitas keagamaan kita sesuai dengan apa yang diwariskan oleh para leluhur kita, sesepuh kita. Tidak usah terus kita mengajak debat, kalau pengen ya monggo, tapi enggak usah lah begitu-begitu aman. Mau kita sudah yakin kita ini benar. Kenapa? Kita punya guru yang kita ikuti, guru kita punya guru sampai bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah. Masa hanya dengan alasan Rasulullah tidak melakukan terus kita menganggap itu bid'ah. Kalau begitu ya sopo orang yang tidak ahli bid'ah. Sahabat saja kan ya semuanya bid'ah, apa bisa persis dengan Rasulullah kan ya tidak. Apalagi hanya kita orang yang hidup di zaman akhir. Kita dengan Kanjeng Nabi selisihnya hampir 1500 tahun. Tempat kita ya jauh. Kanjeng Nabi di Arab, kita di Indonesia, kita terlalu jauh. Jadi tidak usah terlalu kita hiraukan mereka. Biarlah. Mungkin kalau kata pepatah ya biar walaupun itu anjing menggonggong itu.
biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarlah orang nggak senang dengan maulid, bahkan menyalahkan kita merayakan maulid, ya kita tetap jalan saja. Kita menganggap itu bagian dari ibadah. Masa wong cinta dilarang, cinta kepada Kanjeng Nabi kok dilarang? Menurut kita begitu. Kalau ingin mengadakan diskusi ya silahkan, monggo silahkan. Mereka apa dalilnya, tendensinya, referensinya apa? Mereka kok bilang begitu, mengatakan demikian, berpendapat demikian. Kalau hanya karena Rasulullah tidak melakukan, itu kan ya konyol kan. Yang kita lakukan sekarang itu rata-rata ya zaman Kanjeng Nabi tidak ada, podcast juga ada. Mereka podcast mengadakan itu majelis, mereka punya majelis rata-rata, majelis taklim. Kanjeng Nabi tidak ada majelis taklim, cuma bid'ah. Adzannya Bilal bin Rabah itu ya tidak melengkik-lengkik seperti muadzin zaman sekarang dilakukan. Bilal itu hanya suaranya kenceng tegas, nggak dilakukan. Lagu kan ya belum lama kan. Berarti semuanya kan menjadi bid'ah. Ya semuanya bid'ah lah, HP bid'ah, motor bid'ah, makan nasi bid'ah. Kanjeng Nabi nggak pernah makan nasi. Semuanya bid'ah. Ngopi bid'ah, Kanjeng Nabi nggak pernah ngopi. Ngeteh ya bid'ah. Jadi nggak usah begitu. Tidak semua yang Rasulullah tidak melakukan itu bid'ah, ya tidak. Kanjeng Nabi juga mempunyai batasan, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha. Orang yang melakukan tradisi kebaikan, itu kan Kanjeng Nabi sendiri, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan bahkan pahala orang setelahnya yang mengikuti jejaknya. Itu sudah cukup bagi kita sebagai referensi kita dari semua apa yang menjadi amaliyah kita. Tentu yang ada khususnya di Nahdlatul Ulama, di masyarakat yang menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin cinta kepada Rasulullah. Amin. Tidak hanya cinta, ya sedikit-sedikit kita melakukan apa yang menjadi ajaran beliau semampu kita, dengan catatan semampu kita. Tidak usah ngoyo, nggak usah memaksakan diri hal-hal yang kita tidak mampu. Ya oke, terima kasih. Diskusi kita kali ini sangat luar biasa sekali ya, dan banyak pengetahuan yang kita peroleh bersama Bapak Ustadz Abdul Khalik SAG ya Kak ya. Terima Ya, kasih. betul sekali Kak. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama. pada Al Ustadz Bapak Abdul Khalik SAG. Nah teman-teman media, terima kasih banyak juga pada kalian semua telah menonton podcast kami. Banyak sekali pengalaman, pengetahuan, wawasan yang dapat kita ambil dalam podcast kali ini. Maka kita sebagai umat muslim, marilah bersama-sama menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Terkhusus di bulan Rabiul Awal ini, kita memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Saya Ahmad Khairuddin Rinanda Dan saya Nazihara Faifa Ashila. pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.